Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam perkuliahan mikrotik instalasi router OS. Jadi kemarin yang sudah mengerti atau mencoba melakukan instalasi menggunakan VMware pada adapter, ya, kemarin kita bahas masalah VMware-nya di adapternya seperti apa. Nanti kita akan coba membahas lebih jauh lagi. Namun kali ini saya akan memaparkan mengenai pemahaman bagaimana routing pada mikrotik, gitu ya. Nah, yang pertama kalau kita lihat sini, transmisi data di jaringan lokal, ya. Jadi kalau kita lihat ini, routing ini adalah proses membawa paket dari satu node asal ke node tujuan, ya. Node asal itu apa? Ya dari ini. Dari alamat addressnya atau asalnya ke beberapa node lainnya. Kita akan kirimkan kemana? Ke sana apa ke kanan, ya. Nah, kalau kita lihat sini, komputer A bergabung dengan jaringan 10.0.0.0.0 dengan nomor IP 10.0.0.1, ya. Jadi dia ada di jaringannya 10.0 ini, ya. Dia nomor 1. Nah, jika A ingin berhubungan dengan B dan R, ya, hubungan dengan B maupun R, maka A akan memeriksa tabel routing yang ada di komputernya. Jadi di tabel routing itu tujuannya adalah 10 di jalurnya 000 dan kemudian via jaringan lokal. Ini jaringan lokal ini, ya. Nah, kemudian kalau data itu ada di jaringan lokal, untuk jaringan 10.0 seperti ke 10.2 dan 10.3 ini, ya, maka interface yang digunakan untuk transmisi data adalah melalui jaringan lokal Ethernet juga, ya. Jadi agar dapat komunikasi dengan 10.0.0.2 dari A ke B, ya, maka A membutuhkan hardware address dari B. Ini yang perlu dipahami. Agar dapat berkomunikasi dengan 10.0.2, ya, 10.0.0.2 dari A ke B, maka A membutuhkan hardware address dari B. Untuk mendapatkan address tersebut, A melakukan ARP broadcast, ya. Jadi A mengirimkan ARP broadcast atau ARP request ke alamat broadcast 255.255.255 untuk menanyakan MAC address dari 10.2. Kita tanyakan dulu MAC-nya berapa. Dan B menjawab dan memberikan MAC address yang dimilikinya, ya, dari sini kemudian diberikannya. Selanjutnya A dan B dapat melakukan komunikasi data melalui hardware address. Jadi B ini menjawab dan memberikan MAC address yang dimilikinya. Selanjutnya A dapat melakukan komunikasi data melalui hardware address tersebut. Jadi dia akan komunikasi setelah ini dikenali, gitu, ya. Ini kalau kita berada di transmisi data di jaringan lokal. Nah, kemudian pada transmisi data di jaringan non lokal, bila A ingin berhubungan dengan C pada jaringan 20, ini jaringannya kan 10, ya, area 10, ini routernya. Nah, ini ada 2. Maka A tidak dapat melakukan hal tersebut karena tabel routing di A, ya, tabel routingnya di A ini tidak mempunyai informasi untuk mencapai jaringan 20. Jadi sudah beda jaringan. Jadi dia nggak dapat informasi ini. Dari asalnya 10.0.0.0 menjadi 20.000. Nah, ini sudah beda jaringan. Di 20 ini sudah beda jaringan. Jadi tabel routing A ini tujuannya 10.0.0 atau dari ini menggunakan jaringan lokal juga, ya. Gitu, ya. Nah, setelah itu
Untuk bisa mencapai di 20 atau di jaringan yang berbeda, misalkan kalau kita lihat ini di sini ada jaringan ruang lab BD, kemudian di sini ada ruang lab multimedia. Itu sebenarnya masih bisa satu jaringan, tapi bisa juga kita menggunakan beda jaringan juga. Tujuannya apa? Ya pastinya tujuan untuk kepentingan yang berbeda. Misal dari sini tujuannya memang untuk agar jaringan ini tidak mudah tersambung ke sini ya. Atau mungkin ada kebutuhan khusus lah, misalkan untuk server ke VPN atau lainnya. Maka untuk membedakan jaringan ini kita harus melewati routernya. Nah, agar komunikasi dapat dilakukan, maka administrator di A harus dapat memberikan informasi ke tabel routing, yaitu bagaimana dapat mencapai jaringan 20.0.0 tersebut. Ini ada dua cara ya. Jadi A ini tadi kalau kita lihat, A ini harus memberikan informasi di sini supaya dia bisa mencapai di jaringan yang ada di C ya. Nah, kemudian ada dua cara sebagai solusi, yaitu dengan memasukkan dan menyimpan tabel routing dengan static routing atau menggunakan default routing. Jadi kalau kita lihat kemarin, IP route ini adalah salah satu IP atau mungkin tabel routing untuk menampilkan tabel routing. Ini jalurnya kemana? Gitu ya. Nah, untuk starting routing akan berfungsi sebagai berikut ini ya. Jadi ada tujuan. Ini kita masuk di 10.0, kemudian juga 20.0. Jadi kalau menggunakan jaringan lokal, ini tujuannya adalah masuk di jaringan 10.0. Namun jika dengan jaringan di luar jaringan lokal atau ini sudah beda jaringan, maka otomatis dia akan melalui 10.0.0.3, di mana ini adalah rute gateway ya, bisa dibilang ini IP-nya mikrotik, dan ini bisa dibilang menjadi suatu gateway-nya dari yang lokal. Nah, kemudian baru dari sini dia akan bisa masuk di tujuan yang 20.0. Jadi artinya untuk mencapai sampul pada jaringan 20.0.0, maka paket ini harus lebih dahulu dikirim ke 10.3. Nah, kelemahannya dari konfigurasi tersebut, bila ada jaringan baru maka harus dibuat static routing yang baru. Jadi karena itu alternatif lain, jadi ada yang menggunakan default routing dan juga dynamic routing ya. Jadi bisa juga memakai default ataupun pakai dynamic routingnya. Nah, kalau kita membicarakan mengenai default routing, ini default routing ini umumnya mempresentasikan atau direpresentasikan melalui jaringan 0.0.0 bila A menerima jaringan tujuan yang tidak terdaftar pada tabel routing, maka A akan menggunakan default routing ya. Bisa dilihat ini ya. Nah, jadi default routing ini tidak lain adalah static routing dengan tujuan 0.0.0. Default routing. Bila diteliti lebih lanjut, maka tabel routing yang berada di R, tabel routing yang ada di R ini adalah 10.0.0.0 ya, kemudian juga ada 10.0.0.3, kemudian ada 20.0.0 dan 20.0.0.1. Ini jaringannya ini default routingnya ya. Jadi mungkin nanti Anda bisa mencoba merepresentasikan menggunakan pemahaman dari static routing maupun default routing ini di paket tracer. Nah, router ini adalah peralatan atau jaringan yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Jadi dengan demikian router ini minimal mempunyai dua network interface ya. Jadi kalau kita tadi lihat sini, ini kan hanya terlihat
routing ya. Nah, ini harusnya ada 2 jaringan. Jika jaringan tersebut berbeda, ya, misalkan satunya ini mengarah ke 10.1 ya, 10.0.0.0, kemudian yang satunya lagi mengarah ke 10.0.3. Nah, di jaringan mikrotiknya disambungkan dengan 20.0.1 dan sini 20.0.2 gitu ya. Jadi pada contoh terdapat 3 buah jaringan 10, 20 dan 30. Maka routing tabel pada masing-masing router akan terlihat sebagaimana berikut. Ini tabel routing yang pertama ya. Jadi tujuannya adalah 10.0 sampai 10.1 ya. Jadi tujuannya 0, via-nya diaksesnya 10.1. Interface-nya adalah Ethernet. Kemudian untuk yang 20.0 dan 20.1 ini diakses menggunakan interface serial ya. Jadi ini antar router ini yang 20. Nah, kemudian yang 30 ini juga sebenarnya posisi 30.0.0.0 ini sama dengan 10.0.0.0. Ini ada di jaringan yang berbeda. Dia aksesnya menggunakan interface Ethernet. Jadi kalau tadi kita lihat ya di sini. Nah, ini untuk mengakses ke sini, maka harusnya di sini ini ada 2 penghubung. Nah, ini sebagai penghubungnya. Jadi di jaringan 1, kemudian di jaringan 2, dan di jaringan 3 ya. Ini penghubungnya. Nah, kemudian kalau kita lihat berarti tabel routing 1 ini 10.0.0.0 kemudian menggunakan Ethernet. Kalau di tabel routing 2 nya ini adalah 30.0.0 via Ethernet juga, dan untuk penghubungnya menggunakan serial. Nah, simpul pada jaringan 10.0.0.0 tidak dapat menghubungi jaringan 30.0.0 serta sebaliknya juga demikian. Hal ini terjadi karena router R1 tidak mempunyai informasi tentang di mana jaringan 30.0 tersebut. Dan juga router R2 ini tidak punya informasi tentang jaringan 10.0.0 ya. Jadi informasi dapat diberikan pada router melalui static routing. Namun bila jaringan tersebut berkembang dengan menempatkan banyak router ya, misal routernya tadi ganti lagi, wah nggak hanya 2, saya tambahkan lagi 3, 4, 5. Nah, ini kan berarti berkembang banyaknya router ya. Jadi informasi dapat diberikan pada router melalui static routing. Namun bila jaringan tersebut berkembang dengan menempatkan banyak router, maka administrator akan mendapatkan kesulitan dalam skalabilitas. Ini agak apa ya? Ini agak repot juga. Kalau kita menambahkan banyak routing juga harus jelas juga nanti skema penempatan rootnya ini seperti apa, gitu ya. Maka setiap kali menjadi perubahan atau terjadi perubahan jaringan, maka administrator harus mengubah informasi tersebut. Ya, kalau 5 ya bagaimana merubah ke 5-nya atau mungkin di bagian tertentu, gitu ya. Jadi masalah pertukaran informasi ini diselesaikan dengan protokol yang disebut sebagai protokol routing. Ya, jadi protokol ini digunakan router untuk saling memberikan informasi tentang jaringan yang diketahuinya. Jadi routernya ini penyelesaiannya menggunakan protokol routing. Nah, pada akhirnya maka tabel routing pada masing-masing router akan terbentuk sebagai berikut. Kalau kita lihat sini ada tabel routing R1, tabel routing R2 ya. Ini di tujuannya kalau di R1 ini adalah 10 via 10.1 menggunakan Ethernet pada metrik 0. Kemudian yang kedua adalah tujuan di 20 melalui 20.1 menggunakan serial, dan 30 melalui 20.1. Kenapa 30 ini melalui 20.1? Karena di sini di jaringan yang berbeda ini dia mengacu pada jaringan
yang 20.1 ya. Jadi kalau ini tadi default gateway-nya ini bisa dibilang yang 20 ya, maka otomatis kalau di routing 2 ini juga beda lagi gitu ya. Jadi kalau di routing 1 ini ada 10, 1, 20, 1 ya, interface-nya, kemudian ada 30.1, maka kemudian di tabel routing 2 ini ada 30.1, ada 20.2, dan ada 10.20 ya. Jadi kalau kita lihat sini, metrik ini biaya atau ukuran yang diperhitungkan oleh router dalam menentukan router baik. Jadi metrik di atas ini menggunakan teknik berdasarkan jumlah lompatan hop account-nya. Jadi metrik ini nanti juga akan ada perhitungannya tersendiri ya. Jadi yang perlu dipahami adalah bagaimana tabel routing 1 ini berjalan menggunakan interface apa dan serial apa. Karena sebenarnya yang akan dipraktekkan adalah di perutan seperti ini. Nah, di routing statis ini terjadi jika admin secara manual menambahkan root di routing tabel dari setiap router. Jadi kalau kita menggunakan routing statis, ini kita nambahkan satu-satu ya. Jadi setiap tabelnya seperti kita ngecek kemarin ada IP root ya. Jadi IP root ini bagaimana routing tadi itu terjadi, atau kita menambahkan masing-masing rootnya. Kemarin sudah kita implementasikan juga ya. Kemudian routing statis ini memiliki keuntungan, salah satunya tidak ada overhead waktu pemrosesan pada CPU router. Ini router ini lebih murah dibandingkan router dinamis, dan tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router ya. Kalau kita menggunakan statis nggak ada bandwidth. Dan routing statis ini menambah keamanan karena administrator ini dapat memilih untuk mengisikan akses routing ke jaringan tertentu. Jadi kalau routing statis ini lebih aman ya sebenarnya ya, karena admin memilih mengisikan akses routing ke jaringan tertentu saja. Jadi kalau dia nggak masuk jaringannya ya nggak tahu juga. Dan jika ada orang luar yang ingin masuk ke jaringan kita, kalau kita nggak tahu alur jaringan dari yang luar, dari yang adminnya juga nggak bisa juga. Nah, kemudian di routing statis ini memiliki kerugian. Di antaranya adalah administrator ini harus benar-benar memahami internet walk. Jadi memahami benar-benar internet walk ini juga cukup gimana ya? Tidak cukup mudah gitu ya. Kalau kita lihat, kalau kita mempraktekannya menggunakan banyak routing, banyak router, nah ini baru nanti akan terasa. Tapi kalau kita mempraktekannya satu router, connect 1, connect 2, mungkin tidak terlalu terasa ya. Dan bagaimana setiap router dihubungkan untuk dapat mengkonfigurasi router dengan benar. Jadi jika sebuah network ditambahkan ke internet walk, administrasi harus menambahkan sebuah root ke semua root secara manual. Dan routing statis tidak sesuai untuk network yang besar karena menjaga akan menjadi sebuah pekerjaan full time sendiri. Jadi kalau memang ini networknya ini jaringannya besar, misalkan dari satu sekolah, kalau satu sekolah mungkin masih satu jaringan ya, tapi kalau sudah beda gedung dan pinginnya dibedakan jaringannya juga, maka otomatis ini kurang cocok gitu ya. Kemudian jika di routing defaultnya ini digunakan untuk mengirimkan paket secara manual, menambahkan router ke sebuah network tujuan yang remote yang tidak ada di routing tabel ke router hop berikutnya. Jadi wes default wes. Ini kita nggak perlu nambahkan di routing tabel pada masing-masing rootnya. Jadi biasanya digunakan pada jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar. Jadi kita harus mempertimbangkan juga. Lek keluarannya banyak ya, mau tidak mau kita harus melakukan routing statis juga. Seperti itu. Nah, di routing dinamis ini ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing tabel pada router, ini lebih mudah daripada menggunakan routing statis dan default. Jadi ia akan membedakan Anda dalam hal proses di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Jadi lebih mudah ya daripada menggunakan routing statis maupun default, tapi prosesnya ini membedakan antar dalam proses di CPU routernya. Ya pastinya kelemahannya
bisa juga lebih panas ya dari CPU-nya. Nah, sampai di sini dari proses routing dinamisnya. Kemudian saya akan coba membahas mengenai mikrotik dan juga bagaimana menghubungkan dengan jalur yang ada di virtual juga ya kemarin ya. Kalau kita lihat, ini kita bisa coba menjalankannya dulu. Kita start. Di sini ada mikrotik. Saya juga sudah menginstal Windows. Harapannya mungkin teman-teman bisa melakukan instalasi Windows ini pakai yang light saja. Nggak harus Windows 7, bisa juga pakai XP, karena kalau kita mempertimbangkan masalah memori, terutama memori ya, kalau prosesor saya rasa masih bisa dihandle, tapi kalau memori, nah ini biasanya cukup memakan banyak memori kalau kita menggunakan Windows 7. Windows 7 ini minimal kalau nggak salah 1 GB atau enggak 512 atau 756 lah, itu ngoyo sudah 1 GB itu. Bisa coba pakai 1 GB. Nah, di Windows 7 ini mungkin bisa di setting ya. Kemarin saya juga masih cek secara keseluruhan bagaimana teman-teman mengerjakan tugasnya, apakah bisa menggunakan banyak jaringan sudah sesuai. Kita menggunakan host only ya, private network share dengan hostnya. Nah, saat saya menggunakan host only ini sudah langsung aktif, tapi kalau kita menggunakan NAT maka otomatis dia tidak akan terhubung ya, karena ini di virtual. Kemudian kita lihat sini, kita coba masuk di min, kita coba masuk lagi dengan password kosong. Kemudian juga kita cek juga IP address print yang kemarin ya, kemudian juga ada IP route print. Nah, ini ya tadi ya. Jadi kalau kita tadi dalam satu jaringan ya, ini kan dalam satu jaringan ya, hanya saja kan kita ini disambungkan 3 jaringan karena kita menggunakan virtual ya kemarin ini ya, jadi kita menggunakan 192.168.2.1. kita coba ping dulu ke 192.168.2.1. ini sudah ada koneksi juga. Kita juga cek juga IP DNS print. Ini saya menggunakan server yang sama seperti kemarin ya, di WiFi 1.1. mungkin teman-teman bisa ngecek sini di propertinya. Nah, ini 1.1 IP DNS servernya. Nah, kemudian kalau saya membuat baru, kita coba cek juga sini. Ini di virtual private networknya. Ini kita kalau menggunakan host only, kita pakai subnet yang ada di 3 dan 2 ya. Jadi host only yang pertama ini adalah terhubung ke PC kita, kemudian di NAT-nya ini di virtual untuk jaringan keluarnya ya, yang kita menentukan sendiri. Nah, kalau kita menghubungkannya, sebenarnya kita tidak perlu membuat jaringan lagi. Kita juga bisa menggunakan host only, tapi kita mengikuti jaringan yang ada di 2.0 ya. Artinya di sini saya mencoba menambahkan di properti ini ada IPv4 nya. Ini saya tambahkan IP, di mana IP itu satu jaringan dengan IP yang ada di NAT gitu ya, satu jaringan dengan IP yang ada di NAT. Jadi saya menambahkannya ada 192.168.2.10, entah itu 10 atau lainnya, yang jelas bukan titik 5 karena 5 digunakan di mikrotik, dan juga bukan titik 1 karena 1 ini sebagai gateway-nya gitu ya. Kemudian di following DNS servernya saya juga mencoba menambahkan IP DNS-nya mulai dari 1.1, 8.8.8. Oke.
kita coba cek ping melalui jaringan yang ada di mikrotik, ya, ping 192.168.2.10. Ini jadi jaringan ini di mikrotik ini terkoneksi dengan jaringan yang ada di Windows 7. Nah, hanya saja saya belum mencoba. Ini tadi kalau saya coba untuk koneksi internet, dan karena ini juga light, ini sepertinya ada permasalahan untuk melakukan ping di dalam komennya ya, ping di dalam komen promptnya. Jadi kalau kita lihat di CMD dulu, kita cek dulu IP config, ini akan terlihat IP address-nya 192.168.2.10 dengan gateway 2.1. Tapi kalau saya ping 192.168.2. Nah, ini masih pingnya tidak bisa terdeteksi ya. Ini ada problem mungkin saat penginstalan. Kemarin juga VMware saya tinggal seminggu juga ternyata berubah juga pengaturannya. Nah, kita coba cek dulu di Google Translate-nya. Nah, ini ada jaringan yang belum terkoneksi. Berarti ada, kalau kita lihat sambungan dari mikrotiknya, ini berarti belum bisa melakukan share terhadap jaringan di Windows 7-nya. Nanti Anda juga bisa mencoba untuk melakukan pengecekan dari IP DNS-nya dan juga bagaimana share antar networknya. Ya, jadi kalau di sini tadi kan yang dituju adalah 922.10 ya, yang masuk di jaringannya ini di host only. Tapi yang sini sudah connect. Jadi sebenarnya kemarin tugasnya cukup mengkoneksikan saja. Nah, kemudian juga yang kedua, nah setelah mengkoneksikan, ini nanti tugas Anda adalah bagaimana melihat atau membuat routing ini tadi dinamis ya, statis ya. Statis ini artinya Anda harusnya lebih dari satu mikrotik dan harusnya lebih juga dari 2 PC virtual atau minimal ada 2 PC virtual. Tentunya Anda bisa melakukan cloning di sini ya nanti ya. Bisa dilakukan clone, baru nanti akan ada muncul satu Windows persis lagi seperti ini. Seperti itu. Jadi IP routing kemarin ini IP route, maaf, jadi IP route ini mendeskripsikan mengenai jaringan yang ada di sini. Jadi jaringan 2.1 ya, kalau kita deskripsikan tadi ini kan sama dengan yang 10.0.0.1. Kenapa 0.0.1? Karena jaringan ini ada di jaringan mikrotik atau dia sebagai gateway-nya ya. Kemudian yang masuk di jaringan ini ya ada yang 2.5 ya. Jadi harusnya tadi kalau kita sudah masuk di Windows-nya ini bisa di ping, ini bisa juga masuk di 2.5. Dia bisa ngeping balik di 2.5 karena harusnya dia satu jalur seperti itu ya. Nah, yang perlu Anda diskusikan adalah untuk minggu ini saya tidak memberikan tugas. Saya hanya ingin Anda mendiskusikan bagaimana routing statis ini kalau kita implementasikan di VMware ya. Jadi routing statis ini kalau kita implementasikan di VMware ini seperti apa? Pastinya kan kita menggunakannya beda jalur ya, beda jalur. Ini coba diskusikan dengan kelompok. Satu kelompok maksimal ada 5 orang ya, maksimal 5 kelompok. Diskusikan berdasarkan urut absen atau urut yang ada nomor di e-learning, nggak masalah.
Jadi coba didiskusikan. Kalau IP root ini tadi menggunakan VMware, ini prosesnya seperti apa? Gambarannya seperti apa? Prosesnya ini seperti apa? Implementasinya seperti apa? Dan pembuktiannya seperti apa? Itu bisa ditulis dalam satu dokumen, kemudian di-upload di tugas diskusi, gitu ya. Jadi coba diterjemahkan lagi lebih mendalam seperti apa IP statiknya. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Kita bertemu lagi minggu depan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa pakai masker, 3M, patuhi perintah protokol kesehatan. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.